Bab 1837. Qi Tianzeng berkata dengan gembira, semuanya mudah dikatakan. Chen Ye berkata, seharusnya ada banyak darah roh Qilin di keluarga Qilin, kan? Qi Xiu berutang bagian dari darah roh Qilin kepadaku. Qi Tianzeng mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, keluarga Qilin memang menyimpan banyak esensi darah, tetapi darah roh sejati ini umumnya tidak diizinkan untuk digunakan tanpa izin. Untuk menyelamatkan Qi Xiu, yang telah menjadi lumpuh dan kehilangan semua darah rohnya yang sebenarnya, para tetua klan Qilin pasti tidak akan setuju. Tidak bisa melakukannya. Qi Tianzeng terdiam sesaat, dan niat membunuh melintas di matanya, tetapi dengan cepat menghilang. Oke, aku berjanji padamu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan, hantu unicorn muncul di belakangnya, dan seluruh tubuhnya penuh darah, dan di dalam darah, sejumlah besar esensi darah dipisahkan dari tubuhnya. Qi Tianzeng, untuk menyelamatkan Qi Xiu, memisahkan darah spiritualnya dari tubuhnya. Napas Qi Tianzeng tiba-tiba menurun, dan dia memandang Chen Ye dengan marah dan berkata, jadi, itu akan memuaskanmu, kan? Qi Tianzeng sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Setelah menyelamatkan Qi Xiu, Chen Ye akan mati. Chen Ye menerima darah roh, matanya acuh tak acuh, dan dia berjuang untuk mengangkat pedang iblis darah. Inilah yang pantas saya dapatkan, dan dia masih akan mati. Tebas dengan pedang. Tubuh Qi Xiu berubah menjadi kabut darah di tempat. Seluruh dunia diam. Tidak ada yang mengira Chen Ye akan membunuh orang di depan Qi Tianzeng. Sangat ditentukan. Bukankah dia takut menyinggung keluarga Qilin? Qi Tianzeng bahkan lebih marah di dalam hatinya, tepat ketika dia akan mengambil tindakan, lelaki tua berjubah putih berdiri di depannya. Ini adalah akhir dari masalah ini. Qi Tianzeng tidak mau, jadi dia hanya bisa menatap Chen Ye dengan ganas. Ini ditakdirkan untuk menjadi penghinaan bagi keluarga Qilin. Saya telah membuat terlalu banyak musuh, tidak kurang dari satu keluarga Qilin Anda. Setelah mengatakan ini, Chen Ye berjalan menuju Qi Yunhui. Dan ketika dia melewati kerumunan, para pemuji yang telah mengejek Chen Ye, semua menundukkan kepala mereka secara tidak sadar saat ini, tidak berani melihat Chen Ye, dan bahkan tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka semua membiarkan Chen Ye melepaskan buka jalan. Dimanapun Chen Ye lewat, kerumunan itu terpisah seperti air pasang. Sekarang, di antara ratusan ras yang berbeda, tidak ada yang berpikir bahwa Chen Ye akan sia-sia, keberadaan tanpa kekuatan. Di tebing. Begitu Qi Xiu meninggal, Ling Yun tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya gemetar. Dia sangat marah. Jika dikatakan bahwa tindakan Chen Ye sebelumnya hanyalah tamparan di wajah. Kali ini, keduanya saling berhadapan. Anda telah kehilangan sepenuhnya. Chen Ye. Ling Yun menggertakkan giginya. Dia sangat marah sehingga dia ingin menyiksa Chen Ye sampai mati. Tapi sekarang dia terluka parah dan tidak memenuhi syarat sama sekali. Xia Ruoxue di samping ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, Tuan, Anda berjanji kepada saya bahwa jika Chen Ye menang, biarkan saya bertemu dengannya, sekarang. Sebelum Xia Ruoxue selesai berbicara, Ling Yun menyela, jangan pikirkan itu. Sebagai seorang guru, aku melanggar janjiku hari ini. Kamu tidak ingin melihatnya. Jika bukan karena liontin giok itu, kamu pikir Chen Ye akan menang. Sekarang gambar-gambar binatang itu hilang, bagaimana kamu bisa mengambil kesempatan? Saat ini, hanya Rising Dragon Competition yang dapat membantumu. Kamu tidak diperbolehkan keluar selama waktu ini, persiapkan diri untuk Rising Dragon Competition untukku dengan jujur. Setelah berbicara, Ling Yun datang ke tebing, menatap Chen Ye dengan tajam, dan berkata dengan dingin, Chen Ye, pada hari pengangkatan 1 tahun, aku akan membiarkanmu mengerti apa yang tertinggi. Aku akan membuatmu jatuh ke dalam reinkarnasi. Juga, dalam sebatang dupa, formasi Istana Kaisar Abadi Roh akan ditutup, dan semua orang akan keluar dari sini. Mereka yang tidak berguling, mati. Pada titik ini, semua orang gempar. Jelas, Ling Yun benar-benar marah kali ini. Tepat ketika Chen Ye hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa auranya telah menghilang, dan formasi penghancuran ekstrim diaktifkan. Jika Anda tidak pergi dari sini, Anda pasti akan mati. Segera, Chen Ye mengikuti Qi Yunhui dan kembali ke klan Harimau Darah. Kali ini, uji darah roh cukup membuahkan hasil. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan darah roh harimau putih yang sangat kaya, tetapi dia juga secara tak terduga memanen darah roh unicorn.
Unicorn juga merupakan keberadaan yang sangat kuat di antara roh-roh sejati. Setelah memperoleh begitu banyak darah roh kilin dan darah roh harimau putih, setelah kembali ke retret Sekte Suanyu kali ini, adalah mungkin untuk meningkatkan banyak keajaiban reinkarnasi dewa dan iblis dan kekuatan mereka. Sangat disayangkan, kemana perginya hantu naga darah? Chen Ye tidak tahu. Pada hari itu, hantu naga darah melahap pukulan yang begitu kuat, serta peta binatang yang berharga, saya khawatir akan butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chen Ye adalah menunggu naga darah kembali. Selain itu, dia yakin begitu naga darah kembali, itu akan menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Bahkan menjadi kartu truf terkuat Anda sendiri. Setelah klan harimau darah sembuh selama sehari, Chen Ye siap mengucapkan selamat tinggal pada Qi Yunhui dan kembali ke Sekte Suanyu. Tetapi tepat ketika dia akan melihat Qi Yunhui berinisiatif untuk menemukan Chen Ye, dan, di sampingnya, dia mengikuti pria tua berjubah putih yang pernah dia lihat sebelumnya. Qi Yunhui tersenyum pada Chen Ye, ini adalah presiden aliansi 100 klan kita. Anda pernah bertemu sebelumnya. Dia datang ke klan harimau darah kemarin. Saya ingin melihat Anda setelah penyembuhan Anda selesai. Setelah berbicara, dia pergi sendiri, hanya menyisakan Chen Ye dan lelaki tua berjubah putih di dalam ruangan. Chen Ye mengangguk dan berkata, saya telah melihat senior. Dia tidak memiliki banyak niat buruk terhadap pria itu. Lagi pula, tanpa lelaki tua ini, Qi Tianzeng akan benar-benar melenyapkan dirinya sendiri ketika dia berada di titik terlemahnya. Pria tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, namaku Bai Lihan. Cederamu sembuh begitu cepat. Kamu benar-benar berbakat. Chen Ye berkata, Bai Senior telah memenangkan penghargaan, itu hanya beberapa luka ringan. Bai Lihan berkata, oke, saya datang kepada Anda, terutama untuk menanyakan dua hal. Hal pertama, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan klan harimau darah gadis itu? Chen Ye terkejut, bergabung dengan klan harimau darah. Bukankah ras alien tidak pernah membiarkan orang luar bergabung? Bai Lihan berkata sambil tersenyum, itulah yang saya katakan, tetapi itu tidak mutlak, selama garis keturunan roh sejati mencapai konsentrasi tertentu, bahkan orang-orang yang bukan dari ras alien kita dapat bergabung. Misalnya, menikahi seseorang dari alien kita. Balapan adalah cara yang baik. Pernikahan. Chen Ye tersenyum malu, jangan bicara tentang ini, mengapa senior membiarkan junior bergabung dengan ras alien? Di mata Bai Lihan, kilasan ingatan tiba-tiba muncul dan berkata, kamu tahu, apa alasan mengapa percobaan darah roh, sebuah tradisi di antara ras alien, diadakan sejak awal? Chen Ye menggelengkan kepalanya dan menunggu Bai Lihan melanjutkan. Dulu, ada legenda bahwa ras alien akan menghadapi bencana besar di masa depan, yang disebut akhir dari binatang buas, dan keberadaan uji darah roh adalah untuk memilih para jenius yang akan bertarung melawan akhir. Dalam legenda, hanya ada satu jenius pamungkas yang telah lulus ujian roh warna-warni, memimpin alien jenius yang telah lulus uji coba tingkat merah untuk melawan bencana kiamat ini bersama-sama, dan dapat menyelamatkan ras alienku dari bahaya. Chen Ye sedikit tergerak, ternyata uji darah spiritual ini sebenarnya disiapkan untuk ini, dan dia masih orang legendaris yang bisa menyelamatkan alien. Dia tiba-tiba memikirkan keluarga Ling Huang. Tampaknya keluarga Ling Huang juga mengatakan hal yang sama. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi di benua Lingwu setelah itu? Anda ingin memesan monster dan alien. Apa masalah besar ini? Klan Jiwa Darah. Melihat mata Chen Ye berkedip, Bai Lihan berkata sambil tersenyum, saya di sini kali ini, hanya untuk memberitahu Anda tentang ini, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjawab saya. Selanjutnya, karena Anda adalah murid Sekte Suanyu, Anda juga harus berpartisipasi dalam promosi Long Dabi, kan? Kemudian dalam 3 tahun, beri saya jawaban. Bab 1838. Setelah Bai Lihan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, berkata, jika Anda bersedia untuk bergabung dengan ras alien saya, tidak hanya Sekte Suanyu, tetapi juga ras alien saya akan mencoba yang terbaik untuk melatih Anda, bahkan jika itu adalah esensi darah. Kami dapat memberi Anda banyak uang. Ya, selain itu, saya akan memiliki hadiah untuk Anda, jangan lupa untuk datang kepada saya. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata itu, dia mau tidak mau menunjukkan detak jantungnya. Dia akan membutuhkan banyak esensi darah untuk mengolah keajaiban reinkarnasi para dewa dan iblis. Di benua Lingwu ini, saya khawatir hanya di antara alien ras bisa mendapatkannya bersama-sama. Segera berkata, junior tahu, 3 tahun kemudian, dia pasti akan datang menemui senior putih.
Bai Lihan tidak mengambil beberapa langkah, lalu berhenti lagi, dan melanjutkan, sebenarnya, ada hal kedua yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda tahu keberadaan 100 binatang? Chen Ye menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Bagaimanapun, naga darah mengambilnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oke. Mata Bai Lihan sedikit redup, tapi dia pergi. Setelah Bai Lihan pergi, Chen Ye mengucapkan selamat tinggal pada Qi Yunhui dan kembali ke Sekte Suanyu. Begitu dia tiba di Sekte Suanyu, dia tidak langsung kembali ke gua, tetapi pergi ke Paviliun Wanbao dari Sekte Suanyu lagi, dan menukar sebagian Genjin, dan hampir mengambil semua Genjin yang dikumpulkan oleh seluruh Sekte Suanyu. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dia serap setelah memurnikan semua darah roh harimau putih. Kemudian, dia kembali ke gua, dan begitu dia memasuki gua, dia menemukan bahwa napas Li Yi tampak sedikit aneh, tetapi sepertinya tidak membahayakannya. Mau tak mau dia memikirkan kata-kata roh pengontrol binatang itu. Roh pengontrol binatang itu mengatakan bahwa Li Yi mungkin memiliki kejutan untuknya, tetapi sekarang setelah roh pengontrol binatang itu tertidur, tidak ada cara untuk bertanya. Setelah dia meninggalkan beberapa pil obat untuk Li Yi, dia kembali ke kamar batunya, siap untuk mulai mundur. Hanya ada beberapa hari tersisa dalam janji 1 tahun, dan dia harus kuat sesegera mungkin. Masuki ranah sesegera mungkin. Dalam retret ini, dia memutuskan untuk sepenuhnya memurnikan darah roh harimau putih yang diberikan Ji Si King kepadanya, darah roh unicorn. Kemudian serap Genjin sampai tidak bisa menyerap lagi, lalu praktekkan cara gerak dan tenaga listriknya sampai bisa digunakan. Berharap untuk menyelesaikan semuanya sebelum itu. Segera, dia mengambil napas dalam-dalam dan menunjuk ke botol giok di depannya, dan sejumlah besar darah spiritual terbang keluar, langsung berubah menjadi bayangan harimau berwarna darah, terbang ke arah luar gua. Mata Chen Ye berkilat, dan dia mengangkat pedangnya dan menunjuk ke bola darah spiritual. Cahaya keemasan melesat seketika, menembus bayangan berdarah, dan bayangan harimau mengeluarkan ratapan, yang perlahan ditelan oleh Chen Ye. In vivo. Setelah memurnikan darah roh, Chen Ye mengeluarkan sum-sum roh kecubung. Benda ini adalah harta karun laut dalam dari klan laut, dan sulit untuk disempurnakan. Tapi Chen Ye merasa bahwa dia bisa mencoba memperbaiki sebagian darinya sekarang. Mungkin Anda bisa membuat diri Anda menerobos. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Seminggu kemudian, di gua Chen Ye, lolongan panjang yang mengguncang 9 hari tiba-tiba terdengar, dan seberkas cahaya melesat ke langit dan terbang di atas seluruh gunung Feifeng. Pusaran aura berbentuk corong muncul di langit. Kumpulkan bersama-sama dan tuangkan air ke arah gambar. Murid Sekte Suanyu yang tak terhitung jumlahnya menatap hantu di langit dengan kaget. Momentumnya sangat menakjubkan. Mungkinkah yang dari para tetua Sekte Suanyu telah menerobos? Zining dan Chang Ye juga muncul tidak jauh dari sosok itu saat ini, menjaganya. Chang Ye melihat pusaran besar energi spiritual dan tidak bisa menahan tawa. Zining, saudara juniormu benar-benar memalukan, tetapi kamu memasuki puncak primordial. Tidak, itu harus menjadi kombinasi setengah langkah, yang dapat memicu situasi seperti itu. Fenomena langit yang spektakuler. Setelah setengah jam, pusaran energi spiritual di langit akhirnya menghilang. Chen Ye terbang ke sisi Zining dan Chang Ye dan memberi hormat, Tuan, kakak senior Zi, terima kasih telah melindungi saya. Zining dan Chang Ye saling melirik, sedikit terkejut. Chen Ye maju ke ranah integrasi setengah langkah. Aura setengah langkah Chen Ye benar-benar sebanding dengan alam ciptaan. Zining berkata sambil tersenyum, kamu hanya setengah langkah maju, dan kamu telah membuat gerakan yang begitu besar. Aku tidak tahu fenomena langit seperti apa yang akan terjadi ketika kamu benar-benar memasuki jalan gabungan atau keberuntungan di masa depan. Chen Ye juga tersenyum dan berkata, mungkin, saya akan segera tahu. Saya akan kembali ke gua sekarang untuk mengkonsolidasikan wilayah saya. Zining dan Chang Ye mengangguk. Karena Chen Ye telah berhasil maju, mereka juga pergi. Chen Ye kembali ke gua dan menggerakkan tubuhnya sedikit, menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Kekuatannya saat ini terlalu kuat. Setelah memurnikan darah harimau putih dan roh unicorn, dan menyerap sejumlah besar Genjin dan sejumlah kecil esensi ametis, Chen Ye sekarang memiliki kekuatan pukulan yang tak terbayangkan. Kekuatan seperti itu, jika diserang dengan kekuatan Raja Surgawi, bahkan seorang seniman bela diri pada tahap awal penciptaan dapat langsung dibombardir menjadi ketiadaan, kan? Namun, untuk pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dan akhir penciptaan, itu tergantung pada situasinya.
Selain itu, setelah darah spiritual di tubuhnya meningkat, seni pembakaran darah juga meningkat, dan ketika dia menggunakan seni pembakaran darah, kekuatannya dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, Immortal Divine Body-nya telah sangat ditingkatkan. Kegigihan dan vitalitasnya yang menyimpang sekarang menjadi menakutkan. Bahkan jika dia melawan dengan tubuh fisik, dia yakin untuk mengambil alih puncak penciptaan. Namun, masih ada celah besar dengan kekuatan Ling Yun. Pada akhirnya, dialah yang menyerap darah roh Qilin dan memperoleh kekuatan supernatural. Menurut legenda, unicorn adalah binatang yang baik hati, harimau putih pandai menyerang, dan unicorn pandai bertahan. Apa yang diperoleh Chen Ye dari darah unicorn adalah kekuatan magis pertahanan. Setelah kekuatan magis ini digunakan, itu dapat sangat mengatasi serangan berbagai energi. Tetapi selain kekuatan magis ini yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual, Chen Ye hanya dapat mengaktifkannya sekali sehari, dan Chen Ye menamakannya Niwang Huyu. Panen terakhir dari retret ini adalah untuk mengolah 100 langkah ke keadaan di mana itu dapat dilakukan. Sekarang, kecepatan Chen Ye sangat menakutkan bahkan untuk seniman bela diri biasa. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa hantu naga darah masih belum menjalin kontak dengan dirinya sendiri. Kemana perginya naga darah itu? Setelah Chen Ye berada di dalam gua dan benar-benar menstabilkan wilayahnya, dia datang ke kamar batu Li Yi. Pada saat ini, tubuh Li Yi telah pulih dan dia sedang bermeditasi. Namun, apa yang dia kembangkan bukanlah kekuatan spiritual, tetapi jiwa ilahi. Sebuah roda cahaya muncul di belakang kepala Li Yi, memancarkan aura yang luas dan kuat, bahkan Chen Ye sedikit tergerak saat pertama kali melihatnya. Tampaknya semangat Li Yi benar-benar berbeda. Pada saat ini, Chen Ye merasakan sesuatu dan mengeluarkan liontin batu giok. Liontin batu giok itu bergelombang dengan darah. Liontin giok ini adalah Wu Xinger. Wu Xinger berada di Sekte Yunming dekat Sekte Xuanyu. Meskipun dekat, Chen Ye tidak pergi melihatnya sekalipun. Sekarang, jelas, ada yang tidak beres. Chen Ye langsung meninggalkan gua dan pergi ke aula Sekte Xuanyu.